melakukan praktikum penurunan titik beku larutan. Apa nanti sembari? Jadi tujuannya itu supaya kita bisa mempelajari penurunan titik beku larutan. Terus apa? Alat dan bahan. Ini ada Gelas kimia, ada tabung reaksi, ada termometer, ada pengaduk kaca, ada sendok makan yang nggak ada, ini buat ambil ya cairan. Iya, Sini ada es dan ada garam. es, ini garam. Sini ada Air sulit. Ya, kemudian ini ada urea dan NaCl dengan konsentrasi yang beda-beda. Dan ini ada jaki. Oke, dan yang Ini udah dimasukin ya esnya ke gelas. terus tambahkan sekitar 8 sendok garam dapur, lalu aduk. Itu plastik emang. Ini esnya udah mencair guys. Esnya udah mencair karena garam. Kemudian kita tambahkan air. 4 mili, 4 mili. Kapan belum? Gak ada. Udah lewat. Lewatan tuh pokoknya masukin. Cari yang tulisannya ini. Aku Ini udah dingin ya guys. Oke, jadi ini sementara kita nunggu airnya yang di dalam sini tuh membeku ya guys. Tuh ini udah mulai membeku. Terus kemudian cairan lain kita punya NaCl dengan konsentrasi 1 m. Kemudian ada NaCl dengan konsentrasi 2 m. Terus ada urea dengan konsentrasinya 1 m sama ada urea dengan konsentrasi 2 m. Oke. Ini semuanya sama-sama 4 mili ya guys. Volumenya. Oke guys, jadi ini setelah nunggu selama sekitar 3 menit lah ya. Nih dia sudah membeku sempurna. Dari alat semua. Oke. Kita taruh sini. Kemudian kita langsung masukkan 4 cairan ini. Urea sama NaCl ya guys. Pertama dimasukin. NaCl konsentrasi 2 m. Ini NaCl konsentrasi 1 m. Kemudian yang ini kita masukin urea 1 m. Nanti dulu sabar ya, itu tuh cair dulu baru di termometer. Ya. Ini kita akan ukur suhunya pakai termometer ya. Ah, Oh, itu drastis cuy. Dari berapa tadi? Dari 3 berapa? Dari 30 langsung ke 10. 30 apa 32? Ya 30 masih 32. turun ya guys ini. Udah nih kayaknya udah nggak turun lagi. Karena ini nggak buku-buku banget kali ini. Jadi ini yang udah beku tuh si NaCl 1 m guys. Tuh, ini udah beku guys. Udah agak gerak-gerak. Sekarang kita ukur pakai termometer. Ini sudah tidak turun lagi ya guys. NaCl itu 3,5. Iya. derajat. Yang NaCl 1 m. Ya, kemudian di sini tuh kita lagi ngukur suhu dari urea dengan konsentrasi 1 m. Oh my god. Ini urea 2 m. Coba lihat. Min 6. Wow, lebih ini ya, lebih dingin. Larutan garam 2 m. Biar kelihatan turunnya. Yang 10.000 ya? Oh, udah turun guys, turun. Oh, yang puzzle ya? Oh, ini berapa ya? Di wow. Jauh banget dah. 7, 8 mungkin. Kocok-kocok gitu. 9 nyampe ini. Iya. 8 kedir tapi. Iya, kayak 8 ya. Pembahasan terkait praktikum ini. Bagaimana titik beku larutan dibanding titik beku pelarut?
titik beku larutan lebih rendah dibanding dengan titik beku pelarut murni. Ini disebabkan oleh fenomena yang dikenal sebagai depresi titik beku, di mana penambahan zat terlarut ke dalam pelarut menyebabkan penurunan titik beku larutan tersebut. Bagaimana pengaruh kemolalan urea terhadap? Yang pertama, titik beku larutan. Titik beku larutan urea akan menurun seiring dengan meningkatnya kemolalan. Hal ini terjadi karena semakin tinggi kemolalan, semakin banyak partikel urea yang menghambat pembentukan kristal es, sehingga memerlukan suhu yang lebih rendah untuk membekukan larutan. Yang kedua, penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku larutan atau delta TF meningkat seiring dengan peningkatan kemolalan urea. Ini berarti bahwa semakin tinggi konsentrasi urea dalam larutan, semakin besar selisih antara titik beku pelarut murni dan larutan. Bagaimana pengaruh kemolalan natrium klorida terhadap A. Titik beku larutan? Sama seperti urea, peningkatan kemolalan natrium klorida menyebabkan penurunan titik beku larutan. Larutan dengan natrium klorida memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan dengan pelarut murni. B. Penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku larutan atau delta TF akan lebih besar pada konsentrasi natrium klorida yang lebih tinggi. Ini karena natrium klorida sebagai elektrolit memberikan kontribusi lebih banyak ion dalam larutan yang lebih efektif dalam menurunkan titik beku dibandingkan zat non-elektrolit seperti urea. Pada kemolalan yang sama, bagaimana pengaruh natrium klorida elektrolit dibandingkan dengan urea non-elektrolit terhadap A. Titik beku larutan. Natrium klorida sebagai elektrolit lebih efektif dalam menurunkan titik beku larutan dibandingkan urea, yang merupakan non-elektrolit. Hal ini disebabkan oleh natrium klorida terdisosiasi menjadi lebih banyak partikel, ion Na+ dan Cl-. Dalam larutan yang lebih banyak mengganggu pembentukan kristal es dibandingkan urea yang tidak terdisosiasi. B. Penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku larutan delta TF akan lebih besar untuk natrium klorida dibandingkan dengan urea pada kemolalan yang sama. Ini karena natrium klorida menghasilkan lebih banyak partikel dalam larutan yang menyebabkan depresi titik beku yang lebih besar. Kesimpulan, berdasarkan percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa penambahan zat terlarut, baik elektrolit maupun non-elektrolit, menyebabkan penurunan titik beku larutan dibandingkan dengan pelarut murni. Zat elektrolit seperti natrium klorida memberikan penurunan titik beku yang lebih signifikan dibandingkan dengan zat non-elektrolit seperti urea pada kemolalan yang sama, karena elektrolit menghasilkan lebih banyak partikel dalam larutan.